saya akan menjelaskan interaksi manusia dan komputer. Interaksi manusia dan komputer adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dan komputer yang meliputi perancangan, evaluasi, dan implementasi antarmuka pengguna komputer agar mudah digunakan oleh manusia. Ilmu ini berusaha menemukan cara yang paling efisien untuk merancang pesan elektronik. Dengan kata lain, interaksi manusia dan komputer itu sendiri adalah serangkaian proses, dialog, dan kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk berinteraksi dengan komputer, yang keduanya saling memberikan masukan dan umpan balik melalui sebuah antarmuka untuk memperoleh hasil akhir yang diharapkan. Interaksi manusia dan komputer meliputi ergonomik dan faktor manusia. Yang kedua, faktor-faktor pendewasaan dalam human computer interaction atau HCI. Yang pertama, kejelasan. Sistem HCI harus memiliki antarmuka yang jelas dan terorganisir dengan baik. Pengguna harus dapat dengan mudah memahami cara mengoperasikan sistem dan menavigasi melalui berbagai fitur. Yang kedua, kesederhanaan. Desain HCI yang sederhana akan membantu pengguna menjalankan tugas mereka dengan cepat dan efisien. Menghindari kekompleksan yang tidak perlu dapat meningkatkan pendewasaan pengguna. Yang ketiga, kesesuaian tugas dan beban kerja. HCI yang matang harus memperhitungkan tugas dan beban kerja pengguna. Antarmuka yang terlalu rumit atau memiliki fitur yang tidak relevan dapat membuat pengguna kebingungan dan frustasi. Yang keempat, konsistensi. Konsistensi antarmuka dan pemahaman yang seragam dari pengguna simbol, ikon, dan instruksi adalah penting dalam mencapai pendewasaan HCI. Pengguna harus dapat memprediksi bagaimana berbagai elemen antarmuka dan beroperasi. Yang kelima, umpan balik yang efektif. Sistem HCI yang dewasa memberikan umpan balik yang jelas dan relevan kepada pengguna. Ini bisa berupa pesan, kesalahan yang informatif, atau umpan balik visual yang membantu pengguna memahami status dan respon sistem. Yang keenam, fleksibilitas. Sebuah HCI yang matang memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan preferensi mereka, termasuk preferensi terkait antarmuka dan pengaturan. 7. Keterlibatan pengguna. HCI yang baik berusaha melibatkan pengguna dalam proses desain dan pengembangan. Hal ini dapat dilakukan melalui penelitian pengguna, uji coba pengguna, dan umpan balik pengguna terhadap produk yang sedang dikembangkan. 8. Aksesibilitas. Penting bagi HCI untuk secara inklusif mengakomodasi berbagai jenis pengguna, termasuk mereka dengan kebutuhan khusus. Jadi, desain HCI yang matang harus mempertimbangkan aksesibilitas bagi pengguna dengan disabilitas. Selanjutnya, prinsip-prinsip utama dalam perancangan human computer interaction atau HCI. Yang pertama, fokus pada pengguna user-centric. Pengguna harus menjadi fokus utama dalam perancangan HCI. Seluruh antarmuka dan interaksi sistem harus dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan, preferensi, dan keterampilan pengguna. Yang kedua, kejelasan. Antarmuka harus jelas dan mudah dipahami. Pengguna harus dapat dengan memahami bagaimana berinteraksi dengan sistem dan melakukan tugas-tugas mereka yang diinginkan tanpa kebingungan atau keraguan. Yang ketiga, efisien. Antarmuka HCI harus dirancang untuk memungkinkan pengguna menyelesaikan tugas dengan cepat dan efisien. Ini meliputi pengguna tata letak yang logis, pemilihan menu yang efisien, dan pengurangan langkah-langkah yang tidak perlu. 4. Kepuasan. Sistem HCI yang harus memberikan kepuasan kepada pengguna.
Ini dapat dicapai dengan memberikan umpan balik yang jelas, respon yang cepat, dan menjaga antarmuka menarik dan menyenangkan. Yang kelima, kesesuaian. Antarmuka HCI harus sesuai dengan konteks penggunanya. Misalnya, jika sistem HCI digunakan di lingkungan bisnis, maka antarmuka harus mencerminkan karakteristik dan kebutuhan bisnis tersebut. Yang keenam, konsistensi. Konsistensi dalam desain HCI penting untuk memberikan pengalaman dapat diprediksi bagi pengguna. Pengguna harus dapat memahami dan mengerti bagaimana berbagai elemen antarmuka berfungsi dan berinteraksi. Yang ketujuh, aksesibilitas. HCI harus dirancang agar dapat diakses oleh pengguna, termasuk mereka dengan kebutuhan aksesibilitas, seperti pengguna yang memiliki disabilitas. Memperhatikan aksesibilitas akan memastikan bahwa pengguna dapat menggunakan dan mengakses sistem. Yang kedelapan, keindahan. Meskipun bukan prinsip utama, desain HCI yang menarik dan estetis juga penting. Pengguna akan lebih tertarik dan terlibat dengan antarmuka yang menarik secara visual.